Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwarar Sirait melakukan kunjungan kerja di rumah susun atau rusun di kawasan ekonomi khusus atau KEK Industri Polis Batang. Menteri PKP memeriksa fasilitas rusun secara menyeluruh untuk kenyamanan penghuninya. Dirinya juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik serta kepastian hukum dalam perubahan peruntukan bangunan. Menteri PKP Marwarar Sirait meninjau langsung rumah susun atau rusun pekerja di Industropolis Batang, Jawa Tengah, Selasa sore waktu setempat. Menteri dan rombongan memeriksa fasilitas rusun secara menyeluruh, mulai dari tampilan bangunan, kamar, kamar mandi, dapur hingga area jemur. Ia menilai perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola dan perencanaan hunian pekerja di kawasan industri strategis nasional tersebut. Desain awal rusun ditujukan bagi pekerja konstruksi, sehingga banyak unit yang menyerupai barak. Namun, seiring berkembangnya kawasan dan bergesernya segmen penyewa ke pekerja tetap perusahaan, desain hunian pun dinilai perlu disesuaikan. Saya bantu ya dengan ya, harus saling menguntungkan, ya, harus saling percaya, gitu ya. Nah, tapi soal tata kelola itu penting, ya. Itu yang paling ditekankan. Oh iya dong, tata kelola dong. Kita kan pejabat negara, mengelola keuangan negara, mengelola aset negara, harus dengan tata kelola yang benar, sesuai peraturan perundang-undangan. Karena kita kan semua diaudit oleh BPK dan BPKP. Evaluasinya di sini terkait tadi Pak, 5 tower yang tidak dipindahin. Kalau menurut saya harus dicek nomor 1 tata kelola tadi. Mungkin Bapak belum cek ya, betul kan? Bapak belum bisa jawab kan? Nah, itu disorot tuh. Nanti tanya ya, tata kelolanya itu kan apa, koreksi saya ya, catatan saya tata kelolanya. Perubahan peruntukan itu diperbolehkan apa tidak? Sudah dilaporkan belum? Sudah disetujui atau belum? Nah, Bapak periksa dulu aja ya, sama-sama ya. Karena ada bagaimana perubahan tujuan itu harusnya ada kan, sesuatu itu kan dibangun dengan perencanaan. Dari total 10 tower rusun yang telah dibangun, baru 5 yang saat ini digunakan secara aktif oleh pekerja. Saat ini ada 7 perusahaan mulai beroperasi di kawasan tersebut. Ngurah Wirawan, Direktur Utama KITB Kawasan Industri Terpadu Batang atau sekarang dikenal kawasan Industropolis Batang, menyatakan siap menindaklanjuti evaluasi yang disampaikan oleh Menteri. Tapi kalau ini mahal sekali, karena ini standarnya beda dengan yang kami buat untuk penyekatan karyawan-karyawan yang pekerja umum. Tadi 2,5 kali 5 tower Pak ya? 2,5 kali 4, karena yang 5 ini kan oleh pihak Ikhwan. Kita 1 tower tadi 2,5. Rata-rata 39 miliar. 39 miliar. Terus bagaimana dengan tadi ada evaluasi dari Pak Menteri tadi Pak? Ya, kalau untuk tata kelola, perubahan peruntukan ini sudah kami laporkan ke Dewan Komisaris, ke pemegang saham dalam setiap RUPS RKP tahunan. Jadi anggarannya sudah disahkan di sana. Nah, tapi tadi menarik Pak Menteri menyampaikan, tujuannya kan sebenarnya buat pekerja. Kalau sekarang ini konversinya adalah buat manajemen, artinya kewajiban saya juga menyediakan alternatif buat pekerja. Itu sebabnya kami bangun yang di barat. Jadi selalu harus KITB menyediakan perumahan buat pekerja. Nah, bahwa Ikhwan seperti ini menggunakannya untuk kepentingan karyawan dan manajemen pabriknya mereka, karena mereka juga butuh sekali fasilitas ini, nah itu sudah kami laporkan. Cuma nanti menarik tadi saran Pak Menteri, kami coba konsultasi dengan BPKP nanti persyaratan-persyaratan di tingkat Dewan Komisaris dan RUPS kami apakah sudah cukup, karena sampai sejauh ini kan targetnya adalah ada revenue, ada cover biaya operasi pemeliharaan yang mesti kami tangani. Karena kalau tidak, kos kami gede banget nih, sementara tidak ada penghuninya kan, dan itu juga buat kami pasti juga jadi temuan nanti kalau tidak bisa menjaga. Sudah berapa Pak kira-kira? Kami nggak bisa sebut angkanya, tapi memang selama 2 tahun terakhir ini kami lebih banyak keluar biaya operasi ketimbang revenue. Tapi kalau ada konversi ini kan nanti bisa balik lagi dia uangnya. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam membangun fasilitas sosial di sekitar kawasan industri. Memberikan angin segar kepada masyarakat Batang, terutama masyarakat Batang yang sekarang bekerja di industri, dengan tumbuhnya banyak industri, dengan serapan lapangan kerja. Salah satu isu yang menjadi problem di masyarakat adalah kepemilikan rumah, dan ini menjadi angin segar karena dengan begini masyarakat di Kabupaten Batang, khususnya buruh yang MPR, itu bisa mendapatkan akses rumah yang lebih baik dengan kepastian uang muka yang ringan dan juga cicilan yang ringan, dan insya Allah dengan ini juga akan menopang pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Batang. Semakin mereka punya rumah yang dekat dengan kawasan, semakin juga mereka efisien dalam konteks transportasi dan sebagainya, sehingga juga investasi bisa semakin
Dari Batang, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.